Ya. Ibu dari Medan mau nanya apa? Ayo. Mau nanya apa ya Pak ya? Ayo dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Rosmiati. Ya. Datang dari tempat tinggal saya di Medan, Pak. Itu kalau ada temanku mau belajar Buddha saya kenalin. Boleh. Gimana, Bu? Ayo Ibu cerita sambil saya japri itu. Ayo cerita. Iya. Tanggal 30 Juni kemarin saya Mbak lipat, Pak. Jadi saya kerjakan lah apa yang Bapak kasih tahu itu ya kan. Tapi entah ada yang kurangnya. Saya pun kurang ini ya. Pas saya kerjakan selesai sholat maghrib, sholat taubat yang 18 rakaat, ya kan Pak? Sudah itu sholat qobliyah ba'diyah, sholat witir ya Pak, saya kerjakan. Sudah itu bangun jam 00, mandi pakai pandan, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat. Tapi saya mau kadang-kadang lemot, mau jamnya nggak tentu, kadang-kadang jam 12 lewat gitu. Mungkin tadi situ apanya Pak? Enggak, Bu. Hajat lemot itu penyebabnya cuma 3. Julid, gibah, sama sedekah subuh dan Jumat barokahnya bolong-bolong. Terangin. Nih dengerin, Bu. Iya, jadi untuk semuanya, jadi kenapa hajat kita ini kok nggak kobul-kobul gitu ya? Kita itu sudah beribadah, sudah maksimal yang kita lakukan, sudah sholat Pak Haji, sudah bangun malam, sudah baca Quran. Tapi kok mana nggak kobul-kobul. Nah itu penyebabnya seperti sampaikan Pak Haji tadi. Kirimin ke gue. Karena ada sifat yang bersemayam di dalam hati kita. Yang pertama adalah seperti terangkan Pak Haji Marko tadi, kita memelihara ghibah. Apa sih? Ghibah. Ci, senyum Ci. Itu kalau bahasa kerennya gosip. Semakin digosok semakin sip. Apa itu? Membicarakan orang lain. Apa? Kita suka membicarakan orang lain. Membicarakan anak, membicarakan mantu, itu jadi kerudung berapa harganya? Satu kerudung ada 2 kerudung. Cucu, membicarakan tetangga, membicarakan besan. Ini jadi 2 berapa? Kita sok ngobrolin tentang seseorang. Walaupun itu benar, orangnya itu pelit, orangnya jelek, atau apa sajalah, kita obrolin tentang membicarakan. Jadi kalau semakin ketemu, biasanya ibu-ibu ketemu ibu-ibu itu semakin asik bicara tentang tuh tetangga kita yang baru, itu gosok terus obrolin. Itu di dalam mukena isinya apa? Di dalam paper bag apa? Gosip. Kerudung. Itu ghibah. Kita membicarakan orang lain. Kira-kira orang lain itu yang kita bicarakan, ngobrol, kita bicarakan Bapak. Suatu saat Bapak dengar pernah kita omongin tentang Bapak. Bapak dengar kira-kira marah enggak kira-kira? Pakai lagi kerudung di situ biar nanti dipromosi. Itu yang menyebabkan menutup menjadi sekat karena ada yang dulu kerudungnya marah. Nah, yang dimaksud Pak Haji ghibah itu lebih dari itu. Apa? Kita ghibahnya tidak sekedar membicarakan Bapak, tetangga. Dipakai dulu. Tetapi Ayo kita ghibah dengan diri kita sendiri, membicarakan dengan diri kita sendiri tentang Allah.
Mana Allah itu? Saya sudah ini yang sudah cantik itu. makanya. Kok Alah udah nggak usah dandan, belum kalau udah juga. bagus, udah hancur di sini. Allah berikan kepada saya yang saya hajatkan. Kita kan ngobrolin tentang Allah dengan batin kita, dengan yang warna diri pink, yang satu lagi kita warna apa? sendiri. Tadi Coba Bapak yang kita coba warna hijau. obrolin dengar saja marah. Kalau Allah kira-kira lebih marah Yeah. apa murka? Yeah. Murka Allah. Ya udah. Coba warna hijau. Jadi Iya, ghibah coba. itu membicarakan Coba, atau gue orang promosiin. lain, membicarakan walaupun itu Banyak benar, orang Buddha nih pada japri nih. ghibah. Tetapi kalau kita Gue promosiin. bicarakan tentang Bapak Iya, tadi itu, perlu tetapi itu ternyata tidak benar, itu namanya Bisa fitnah. terbang nggak? Ini yang harus kita Iya. buang jauh-jauh. Pakai. Karena ghibah itu merupakan Wow, cantik bener. simpulan dari Wow. sifat yang Wow, 18 cantik bener. ini. Karena orang gibah itu Loh, awal lihat. mulanya dari Mana kacanya? rasa Kaca tidak spionnya mana? senang, rasa jengkel Wow, kaca spionnya. pada seseorang Iya. awalnya. Sifat jengkel yang muncul. Kalau sifat jengkel muncul itu mesti mancing jengkel, mesti kepancing jengkel. Ya. Omongannya bawel, ngomongin kan? Ya. Bawel, akhirnya kita ngeluh. Gimana ya orang itu Iya. kok gini? Coba Putri suruh pakai bagus cantik ya Kita Putri. akhirnya Buat sedih, pakai, Put. akhirnya murung, gelisah, gundah, juga cerewet. Membicarakan tadi, ujung-ujungnya wajahnya Pakein jadi tuh. cemberut, Kemarin pakai mukena aja salah jadi pakai aja. mikir gimana ya. Nah, Pakein terus Putri. kita jadi Nah. ngomen kan, orang ghibah itu namanya pasti komen. Mesti terkait dengan cemburu. Cemburu dengan keadaan orang lain. Muncullah sifat dendam, ketus, jutek, akhirnya mukanya suntuk, nggak bisa muka cerah, ceria, gembira, senyumnya hilang. Itu mulainya dari ghibah, bicarakan orang lain. Hah? Lebih dari itu, yang kedua masih sampaikan tadi, apa itu? Julid. Julid itu nyinyir. Nyinyir itu lebih dari ghibah. Kalau julid itu, nyinyir itu membicarakan orang lain, mencari-cari kejelekan. Kalau ghibah belum tentu membicarakan kejelekan, hanya pokoknya dibicarakan yang umum saja, benar adanya. Tapi kalau julid, Apa? nyinyir itu mandang orang itu secara Agus Kocok. negatif, nyari-nyari Agus Kocok. kesalahan. Tadi sudah Nanti dicontohkan mau Pak ke Simarko. Jakarta, mau Ada tetangganya makan ketan yang susu sama bapak, entar lo ikut. bangun rumah, renovasi rumah Buat mobil bagus. saya. Ya tidak Agus iri, Kocok. tapi ngomongnya alah bangun rumah paling ya ngangsur utang bank, paling ya jual warisan, nyinyir, julid. Jadi kesimpulan dari nyinyir itu, julid itu adalah senang melihat orang lain susah, tapi dia menjadi susah melihat orang lain senang. Kalau itu bersemayam di hati kita, masuk, ini kesimpulan, rangkuman dari sifat 18 itu dua hal itu. Kalau dua hal itu ada, berarti kena semua. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita ini usahanya dulu jadi lancar, terus surut? Itu karena doa malaikat subuh itu manjur. Nggak dengar. Doa malaikat itu Dua-dua. manjur. Doanya apa? Doanya negatif. Allah binasakan, lenyapkan, hancurkan, bangkrutkan kehidupan, usaha, keluarga orang yang enggan
bersedekah subuh ini. Apa? Dan itu setiap hari diucapkan oleh malaikat kalau kita tidak sedekah subuh. Pink. Itu hijau kasih Putri. Maka Yang kamu caranya pegang kasih Putri. Bapak Yang Ibu pink saya bawa. harus menutup peluang dari malaikat ini untuk berdoa. Dengan cara apa? Tutup dengan sedekah seberapapun. Minimal membatalkan ucapan doa malaikat ini. Nih. Wajib kita tutup. Karena malaikat yang melihat kita sedekah, Yang putih. doanya positif. Putih boleh jadi. Allah Hah? Putih boleh ganti Kalau dia rezeki. beli pink, hijau Lipat sama putih. gandakan Besok bawa. hartanya. Ini 3. Perbanyak rezekinya yang barokah. Berarti hartanya terus meningkat, usahanya terus berlipat Buat ibu ganda. boleh. Dengan apa? Sedekah subuh. Putihnya Pak putih Pak. Harus sedekah subuh. Pink. Seberapapun. Masalah besar kecil itu mempengaruhi Warna peach itu apa? kecepatan Peach itu kayak menuju ars Allah. kayak Nah, kalau bahan bakarnya terbatas, jalannya ya muda gitu loh Pak. rendet-rendet. Kalau Ini kan kain yang mahal. BBM-nya cukup, nah, kualitasnya bagus, ya pasti lajunya lebih cepat. 600 Itu di situ saja. Ya. Tapi sudah minimal sudah membatalkan doa malaikat yang negatif itu. Buat buka buat. Kapan sedekah subuhnya? Tidak habis sholat subuh, tapi curi setat di awal waktu. Asar seperti ini sudah menjelang maghrib, mau ganti Yang tidur itu hari. Sebentar lagi kan sudah hari Kamis. Ada berapa ekor? Ya, sudah hari Kamis sebentar lagi. Satunya berapa? Itulah kita mulai sedekah subuh. Curi start. Kenapa? 100 ya? Supaya selama kita beraktivitas di malam hari, kita tidur itu dalam naungan diselimuti oleh sedekah. Wasilah doanya malaikat kepada Allah sehingga Allah melindungi kita selama malam sampai besoknya. Dan kita beraktivitas jadi mantap, yakin, Ini kaca pede beli 3, jadi aku bingung. di awal. Pakainya. Maksimal mau tidur. Berapa lah. harganya? Jadi maksimal mau tidur sehingga kita 1.300. tidur sudah didoakan oleh 1.300. malaikat seperti itu. 150. Bahkan 1.300. misalkan kita lupa tidak mohon hajat, tidak berdoa kepada Allah, Oh, iya. malaikat ini pun sudah Kasih mendoakan Putri, 1. kita. Sayang sama bapak. Ini nih yang Apanya? Waktu sedekahnya. Ya sampai mau tidur. Habis asar boleh, habis maghrib boleh. Diniatkan untuk sedekah subuh niatnya. Jadi misalkan kita ketiduran nih, tapi sudah sedekah, bangunnya kesiangan misal. Tapi kita sudah bersedekah subuh. Sehingga walaupun kita posisi tidur, Buat ML. bangunnya subuhnya Buat telat, kerudung ML. kita Biar sudah nggak kelihatan. ada lagi yang bersedekah, sudah niat, sudah dilaksanakan, malaikat sudah mendoakan kita. yang buat sembahyang itu Pak. Hmm. Yang mati orang-orang kaya. Kena 1 juta lebih kali sudah. Jadi ada 2 macam sedekah. Yang pertama sedekah subuh. Kemana sedekahnya? Ke anak yatim. Ini Karena makanan itu. kalau kita mau dimuliakan Allah, kita memuliakan anak yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Kamu menjadi dimuliakan Allah karena kamu memuliakan anak yatim. Kamu tidak dimuliakan Allah karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Memuliakan itu bukan berarti sekedar memberi. Saya bantu aja Pak. Itu bukan memuliakan, kan memberi saja. Iya. Dimuliakan Daripada itu jual, mendingan kamu ya, aja jual. Aduh nggak laku udah tua Pak. disenang-senangkan, Sadar diri Pak. digembirakan, dibahagiakan setiap hari. Digembirakan, memuliakan itu dia
gembira. Kalau ngasih, memberikan sekali. Padahal dia butuhnya tidak sekali. Terus setiap hari sampai dia dewasa. Kalau kita belum bisa itu, numpang di RDAY yang memuliakan anak yatim. Karena Allah katanya juga situ, muliakan anak yatim. Masih jengkel. Sedekahnya ke anak yatim. Ya, Cuma orang itu kalah. sedekah subuh setiap jadi boleh setiap hari ditransfer ke Briling atau Bapak Ibu boleh sedekahnya di depan, tidak di muka. Itu yang itu. Kalau di muka, kalau sedekah di muka kan gini. Kata Pak Simarto. Tadi udah saya bayar kan kerudung yang buat besok 3 pink, hijau sama Di muka doang. 3 pink, hijau sama Itu namanya sedekah di muka. Kalau sedekah di depan, kita sedekah Saya mau pesen 3 100.000 per hari, misal. Berarti kan tadi udah saya bayar. nyandain ibu, biar senyum. Udah saya bayar kan. 3 Misalkan besok mau sedekahnya 100.000, tinggal barangnya doang datang kan. sebulan berarti 3 juta. Nah, kita sedekah di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedekah saya Allah untuk sedekah subuh selama 1 bulan ke depan. Lo hitung dulu duitnya coba. Jadi Bapak mau warna apa gitu? Iya ditransfer. Jadi ditransfer saat hijau sama mentransfer itu bismillah. Kita niatkan ini sedekah subuh saya ke anak-anak yatim RDAY untuk 1 bulan ke depan. Sekarang tanggal 8 berarti untuk sedekah tanggal 9 sampai dengan 8 9 berikutnya. Iya dilafalkan, diucapkan, gitu akhirnya nanti itu kita jadi pede untuk melakukan aktivitas sebulan ke depan, keyakinannya tambah montok, tambah kuat. Karena apa? Karena kita sudah dilindungi selama 1 bulan ke depan. Yakin saja pasti rezekinya sudah dibukakan oleh Allah, balaknya sudah ditutup oleh Allah. Kita jadi pede melakukan kegiatan itu. Percaya diri. Karena apa? Sudah dilindungi Allah, malaikat yang mendoakan negatif sudah tidak datang lagi ke kita. Lo udah tidak datang ya, ini sudah gue doain. Hijaunya ini. Saya bersaudara sama ini anak yatim yang ada di Iya, boleh. Tapi karena ini kita hajatnya maksa, darurat, maka kita harus akurat. Anak yatim yang spesial. Ada order gede. Buat apa? Oh iya, nanti ingat lagi. Gitu ya, jadi julid, gibah, sedekah subuh dikuatkan, boleh di depan, tidak boleh di muka. Pak ini buat ibu aja. Terus sedekah Jumat barokah, potong sapi. Apa itu? Sedekah Jumat barokah dikuatkan. Jangan bolong. Jumat barokah itu dilipat gandakan dari sedekah subuh. Kalau sedekah subuhnya kita 100.000, Jumatnya 10 kali lipatnya 1 juta. Misalkan gitu. Ini untuk hajat-hajat yang lagi darurat, lagi ekstrim. hari Jumat. Iya. Iya, jadi sedekahnya sama, numpang di RDAY, sedekah Jumat barokah, potong sapi, niatnya Jumat barokahnya itu. Karena dengan hewan yang kita potong itu bisa menghantarkan ke hajat kita terkabul. Jadi hewan ternak bisa menghantarkan hajat kita terkabul. Dengan gimana caranya? Caranya ya disembelih,
dagingnya dikasih anak yatim, dengan dia senang, akhirnya hajat kita Allah kabulkan. Begitu Ibu? Ada pertanyaan? Jadi kalau anak yatim piatunya yang saya bilang tadi di tetangga kita, misal saya yang selamanya ini anak yatim piatu yang ada di daerah saya, Pak. Jadi anak yatim piatu itu saya kasih kali Jumat hanya ke dia saja. Nah, saya bilang kan, Iban ini saya ambil kemarin, alamatnya ini saya baru Alamatnya hilang. Iya Ibu. Ibu itu kalau Ibu lagi nggak punya hajat khusus, misalnya hajat Ibu khusus itu kenapa? Ibu pengen dapat uang pendapatan 10 miliar. Jadi sementara itu kalau Ibu belum terkabul, Ibu numpang dulu aja ke RDAY. Karena di RDAY itu yatim kurungnya ada 120 orang. Yatim tahajudnya yang setiap hari ada, malam tahajud itu ada ratusan anak di sini. Dan ada yatim yang udah pergi umroh yang telah mencium hajar aswad. Jadi karena Ibu lagi punya hajat yang khusus, yang urgent, yang benar-benar lagi Ibu khususkan, Ibu numpang dulu ke RDAY untuk hajat Ibu cepat terkabul dengan sedekahnya ke RDAY, ke tempatnya Pak Haji Dwi. Nanti kalau Ibu sudah terkabul hajatnya, Ibu boleh kemana aja sesedekah ke tetangga, ke yatim sebelah kampung, atau yatim kurung yang ada di rumah. Silakan aja. Yang penting Ibu udah terkabul. Tapi kalau Ibu belum terkabul, jadi khusus cari yang tempat yang tepat untuk Ibu supaya hajat terkabul dengan numpang ke RDAY. Adanya yatim kurung di sini ada 120 lebih, ada juga yatim tahajud, yaitu anak-anak yatim yang kerjanya setiap hari tahajud, dan anak yatim umroh yang telah umroh dan telah mencium hajar aswad. Jadi Ibu fokuskan dulu aja ke sini, yang penting Ibu cepat terkabul. Kalau nanti Ibu udah terhajar terkabul, Ibu silakan aja mau kemana, mau sedekah di mana, silakan. Jadi Ibu fokus aja biar Ibu cepat terkabul di sini gitu. kemarin saya bawa, kemana tentu? Iya, jadi saya ulangi Ibu. Jadi kalau Ibu ngasih saja, itu kan ngasih. Tapi saya ulangi lagi yang tadi, untuk kita kan maunya dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, kan kita ucapannya Robbi akraman, Allah memuliakanku. Supaya kita dimuliakan Allah, kata Allah, ya kamu harus memuliakan anak yatim. Nah, memuliakan anak yatim itu seperti apa? Bukan sekedar ini ya untuk hari ini, tapi memuliakan anak yatim itu dibina anaknya, diempong-empong, bahasa Baji, disenang-senangkan setiap hari. Misalnya Ibu anak yatimnya dikasih makanan-makanan yang enak-enak seperti somai, takoyaki. Anak yatimnya setiap Sabtu itu diajak jalan-jalan keliling pakai odong-odong. Hari Minggunya anak-anak yatim disuruh diajak untuk berenang. Nah, itu namanya memuliakan. Kalau cuma bersedekah ke anak yatim, cuma ngasih aja ke anak yatim. Di sini kan Pak Haji beda. Mereka diantar jemput, ada jalan-jalan, ada acara ke hotel, api unggun, disantuninnya itu. Kalau Ibu kan cuma bisa menyantunin doang. Kalau Pak Haji itu di sini memuliakan. Artinya lebih dari menyantuni, lebih dari memberi. Cuma menyantuni yang yatim itu dikasih uang 10.000 atau 20.000 atau kasih makan, itu namanya menyantuni. Tapi kalau Pak Haji di sini memuliakan. Kalau yang yang merokok lihat seperti yang tadi ya kan, yang ditransfer itu. Iya. Wah, betul. Ya, Ibu untuk transfer itu Ibu nanti ada minta ke informasi, ada rekeningnya Pak Haji, ada di BCA, BNI, BRI maupun di Mandiri atas nama Dwi Susanto. Kalau nggak ada nama lain lagi, ada nama lain itu nama penipuan. Jadi Ibu harus benar-benar Putri suruh namanya minum dulu, Dwi mabok gak Susanto. Putri? Bukan misalnya namanya Abdul atau Sulaiman, Eko atau apa, bukan.
namanya Dwi Susanto. Itu berarti betul. Apa kira-kira saya kemarin? Apa aja? Karena ada uang yang 100 itu yang dikasih untuk centong yang dikasih kemarin. Jadi saya mau pergi ke Brastagi harisan. Jadi saya sisihkan ini biasanya ada buku yang untuk Yang saya pesan 3 buat besok udah bayar belum? Kalau udah 999 kan saya Ala hitung dulu. Jadi saya ambil ini apa nih? Ala hitung ini dihitung tadi 500. Apa namanya uang ini sama bacaannya Tadi ini? 100. Saya rasa 100. Terus beli itu tadi. Coba dihitung dulu. Saya pun pergi pulang. Pulang saya tengok tak lagi. Saya lihat tak ada. Kemana lah perginya kan gitu. Makanya sama ibu itu hilang. usahakan kalau uang dari Pak Haji itu ditulis pakai ballpoint RDAY. Jadi biar ibu bisa nggak ketukar. Betul Pak, yang lucunya sudah bulan 7, bulan 8 hilangnya. Sudah saya 2 bulan dari sini. Kami yang harisan tadi bulan 8. Bagaimana ya? Saya kan bawa Al-Quran juga, kan mengaji juga tempat adik di Bekasi. Jadi membaca saya pas lihat laptop, gugur dari Quran tuh uang yang tadi nih, yang 175 yang limpul. Kok bisa dalam Al-Quran ini? Gitu, bukan yang di Al-Quran saya karena simpan kan nggak mungkin di Al-Quran karena saya mau pergi saya taruh dalam laci gitu. Itu saya gini-ginikan lagi sambil mengaji. Baru keluar itu lembaran bacaannya itu. Saya pun terpikir, kok bisa kemari gitu. Kayak mana itu Pak Haji? Kok bisa jadi kayak gitu Pak Haji? Uangnya. Siapa yang nyimpan? Bu, kalaupun uang hilang, nanti kalau ibu praktik ilmu RDI nanti diganti Bu. Oh nggak dapat kembali tadi malam. Itu saya bilang saya simpan tempat lain Pak. Saya pergi ke Brastagi. Hilang berapa? Semua hilang. Berapa? Berapa ya? 75, 100 sama 50. Iya. Hilang, udah 2 bulan hilang. Kemana lah aku mengadu? Makanya aku pergilah aku ke Pak Haji. Pergilah saya, begitulah. Sekarang udah balik lagi belum duitnya? Tadi malam saya membaca mengaji juga. Jus 15. Udah balik lagi? Lihat laptop. Uangnya udah balik lagi? Gugur sendiri dia. Oh itu yang ambil Haji Marco. Kesana nggak tahu ibu kemarin. Haji Marco kemarin ke sana ke Brastagi dia. Kok tadi malam sih Pak? Iya, dia kalau terbang nggak bisa pakai nggak pakai celana dalam dia bisa terbang Haji Marco. Hilang saya. Begini kalah. Itu cicit dari luar nah. Nih. Gitulah. Marco yang imbang. Kenapa dia di Al-Quran gitu? Juz 15. Pas tadi malam saya juz 15 gitu. Kok bisa dapat di sini gitu? Di rumah dia pula di Bekasi dapatnya. Saya kan tinggal di Bekasi. Kok nggak di rumah? Di rumah aku capek dan carinya kok nggak ada. Kok sampai di sini? Uangnya cicil begini duluan uangnya. Baru ininya dapat. Cicil dari Al-Quran. Kok bisa jadi begini? Aku pun heran juga. Kok gini aku uangnya banyak ketimpa kan enak gitu aku terus. Bisa begitu ya Pak Haji ya? Bisa kan ini Haji Marco bisa berubah jadi tuyul. Yang penting nenen. Kenapa? Yang penting nenen. Nenen ibu masih gak nenen ibu? Nenen ibu masih gak? Kalau nenen ibu masih duitnya nggak mungkin hilang. Karena Haji Marco takut sama nenen. Dibalikin. Ada lagi? Pak, kalau sama ikulah saya yang itu apa namanya haji produk itu Pak. Apapun jadi apaan saya. Apa? Haji produk yang tahun 2026. Kenapa? Daftarlah saya satu Pak haji produk itu. Apa syaratnya apapun jadi. Oh baca Quran 12 juz. Udah saya baca. Ini ceritanya tadi. Cair 10 miliar. Belum. Ya cair dulu dong. Oh, Udah banyak kan yang cair Bu. Kan besok yang kita berangkatin banyak Bu. Ada 200 orang. Laki 200 orang jadi perempuan. cukup bercair dia baru bisa berangkat gitu. Iya dong. Sekarang kalau dia nggak terkabul ngapain berangkatin? Cuman ngomong doang. Kayak contoh. Pak Haji saya udah baca Quran 12 juz. Iya. Mana buktinya? Enggak sampai saya 12 juz Pak Ya. Haji, 4 juz. Iya, Kan nggak saya boleh kemarin. dong. Harus baca Quran dulu Nggak 12 bisa juz. matang. Suka sampai dia 12 juz. Harus 12 juz bisa. Ampun. Harus bisa dan pasti bisa. Ibu jangan kalah nih sama Buddha.
Nih Buddha. Dapatnya 12 juz? Iya. Bener? Iya. Dibuka tiap lembar. Canda saja Pak Haji. Enggak, maksudnya Pak Haji saya bisa ekstrim sampai jam 6. Itu cara saya sendiri. Iya. Itu khusus Haji, jadi sekitar 12. 12 juz. Ini cair 10 miliar. Tiap bulan cair. Dia nggak kerja Bu, cuman gedein alat kelamin. Dulu waktu kesini alat kelaminnya kecil segini. Sekarang udah gede segini. Jadi Ibu gini Bu, yang saya berangkatin haji itu 400 orang. Ibu pasti kepilih gitu aja, yakinin dulu. Jangan saya mau, ngapain lu mau? Pasti kepilih. Kan saya panggil anak yatim berangkat gak nih Ibu? Nggak mau, mukanya takut, serem. Oh yaudah, keluar. Gitu. Kita berangkat besok Bu 400. Iya, Ibu harus yakin dulu. Ini baca Quran. Saya sudah baca Quran. Buktinya mana? Paksain. Umrah juga Ibu kalau bisa berangkat besok akhir Desember. 400 orang berangkat dampingin. Lagi yatim umrah. Berarti buktinya dulu ya Pak ya? Iya dong. Oh. Ngapain kita ngeberangkatin penipu? Kok penipu Pak Haji? Ya dia bilangnya katanya udah jalanin tapi nggak jalanin gimana? Tak ada apa buktinya ya? Ibu harus buktiin, Bu. Kalau misalkan Ibu terbukti, yang untung Ibu apa saya? Ibu. Saya enggak, saya cuma rugi 1 miliar. Tapi Ibu bisa haji gratis, bisa umroh gratis. Berangkatnya berdua Bu, suami istri, nggak sendiri. Saya maunya berdua. Walaupun Ibu yang ngerjain, suami bawa gitu loh. Karena di sana, karena kan saya nggak nyediain suami di sana. Apa bisa 5 bulan lagi dikerjakan itu? Bisa Bu. Iya. Ibu harus berangkat sama suami. Karena saya nggak nyediain suami di sana. Saya nyediain onta. Ibu mau sama onta? Punya suami. Pak kan Bapak bilang kemarin sama saya. Ya. Belum. Cari suami baru ya. Enggak, humor. Ada lagi? Caranya kayak gitu ya Pak ya? Mana mic-nya? Caranya gitunya, berhasil Iya dong. dulu, dikerjain dulu. Kerjain dulu Bu. Tapi udah dikerjain, tapi belum lagi nyampe. Pengen bunting, tapi nggak ML. Bisa bunting nggak? Nggak bisa lah Bu. Baru sekali. Udah. Harus, kalau ML emang sekali Bu. Berkali-kali. Buddha. Kalau ML berapa kali? Nggak tahu. Masih perawan tuh. Iya, dia belum pernah. Jadi mesti berkali-kali Bu. Kita nggak tahu ML yang keberapa. ML yang keberapa kita nggak tahu. Berbuat. Jadi Ibu jalanin aja, tenang aja. Tapi kan Ibu selalu bilang, saya udah Pak Haji. Mana buktinya, mana? Belum muat lagi ya? Iya. Ulangin lagi. Orang masih waktu kok Bu, umroh tuh masih akhir Desember. Masih ada 3 bulan lagi. Udah Ibu berbuat. Haji, visa furodah, itu masih 2026 Bu. Di bulan April. Di bulan April masih lama. Ibu berbuat aja, nanti pasti berangkat. Pasti berangkat Bu. Gratis kok. Kita berangkatin nggak 1 kok Bu. 400 orang. Tenang aja. Iyalah. Ya nanti kan di sini ada onta. Sama onta aja, sama onta. Enggak lah. Ini mau mualaf kok. Nanti Bu, dia berangkat, dia nggak ada temennya juga kok. Nih tuh. Dia senyum-senyum. Dia lagi latihan pakai mukena. Boleh Kak, saya main. Udah 100. Hah? Kalau mau mualaf jalan beli. Belum mau. Karena pakai mukenanya dia salah mulu. Yang dimakan anak yatim. Pakai mukena kayak pakai pocong. Gak bisa. Udah pernah berhasil. Hah? Udah pernah berhasil. Gak pernah. Ini lagi mau operasi alat kelamin Bu. Alat kelaminnya laki-laki. Mau dirubah jadi perempuan. Haji suka gitu. Iya. Orang saya dibilang masuk ke kaleng kong.
Pastilah sama Pak Haji ya. Ah. Kerjakan terus ya. Iya Bu, berbuat. Kebanyakan Bu tamu RDI yang tidak akan terkabul sampai kiamat. Berharap. Pak Haji saya udah sedekah subuh, mana kok nggak cair-cair 10 miliar? Gak mungkin. Udah gue sabdain gak mungkin. Kenapa? Lu berharap sedekah subuhnya cuma 50.000, 100.000, cair 10 miliar. Bisa gue yang protes dulu dong sama Allah. Jangan kabulin Allah. Ngapain? Orang sedekah cuma 50.000, cairnya 10 miliar. Nggak ada. Tingkatin. Bertahap. Ini kan masih 3 bulan lagi umroh. Haji kan masih 6 bulan lagi. Ayo tingkatin. Pasti ada. Pasti berangkat. Iya. Ini kan ibu berharap Pak Haji, saya ikut ya haji ya. Nggak boleh begitu. Pasti berangkat. Jadi neken pastinya mana? Tapi kalau ibu bilang Pak Haji, saya kepilih ya, itu berharap gak? Berharap, nggak mau saya, pasti berangkat. Pesawatnya Garuda, biar makanannya nasional. Jadi ibu biasa makan apa? Nasi, lontong, cap gomeh. Jadi ibu nanti di pesawat Garuda ada lontong cap gomeh gitu loh. Orang Medan kan? Lontong Medan, nanti ada lontong Medan. Nanti kita beli Bu lontong Medan dari Mami Toko. Tau gak Mami Toko? Istrinya itu pengacara. Ya, pengacara. Ada di Cipete. Mami Toko depannya rumah makan Padang pagi sore. Enak Bu. Saya hobinya makan di situ. Nah nanti ibu saya bawain di sana buat makan di pesawat gitu. Selama perjalanan nanti haji, ibu makannya itu. Makanan khas Medan. Atau ibu pengen yang itu apa? Daun singkong yang ditumbuk-tumbuk. Ya, daun ubi. Daun ubi ya. Daun ubi tumbuk. Nanti ya. saya bikinin Bu. Ibu hobinya orang Medan kan hobinya itu Bu. Nah ibu nanti saya bikinin daun ubi tumbuk. Gitu. Baik bener Pak Haji. Iyalah. Namanya ibu udah wanita satu-satunya di muka bumi ini yang aneh dan antik. Harus diawetkan. Orang Medan. Marganya apa Bu? Marganya ibu apa? Marga Rahayu. Seregar, Tambunan, Napitupulu. Oh, Sirait ya. Sirait. Kalau marganya namanya Sirait. Ya, Perapat. Kalau kita ini marga satwa. Oh iya. Marga satwa.